Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan kembali belajar tematik, yaitu tematik 2F subtema 2, merawat hewan di sekitarku. Yang pertama, kita akan pelajari yaitu penggunaan aturan penggunaan huruf kapital. Jadi yang akan kita pelajari itu aturan penggunaan huruf kapital. Huruf kapital digunakan untuk apa saja ya? Yang pertama, penulisan nama orang, contohnya Adi, Rita, dan Siti. Maka huruf A harus pakai huruf kapital. Rita, R-nya harus pakai huruf kapital, dan Siti, S-nya harus pakai huruf kapital. Yang kedua, penulisan nama tempat, contoh Sumedang, Bandung, dan Jakarta. Huruf S pada kata Sumedang harus memakai huruf kapital. Huruf B pada kata Bandung karena nama tempat ya harus memakai huruf kapital. Dan huruf J pada kata Jakarta itu pun harus memakai huruf kapital. Yang ketiga, penulisan nama hari, contohnya Senin, Selasa, Rabu, dan banyak lagi ya sampai Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi di awal menulisnya harus memakai huruf kapital seperti yang Ibu tandai di situ dengan garis bawah dan tulisannya berwarna merah. Yang keempat, penulisan nama bulan, contoh Januari, Februari, dan Maret. J, P, dan huruf M di awal kata Januari, Februari, dan Maret itu menggunakan huruf kapital. Mari kita perhatikan penggunaan huruf kapital pada cerita berikut. Nina dan Adi sangat menyayangi si manis. Mereka memberi makan si manis secara teratur. Adi bertugas memberi makan si manis pada hari Senin sampai Rabu. Nina memberi makan si manis pada hari Kamis dan Sabtu. Pada hari Minggu mereka memberi makan si manis bersama-sama. Sekarang usia si manis itu sudah genap 2 bulan karena si manis lahir pada bulan Desember. Si manis adalah seekor kucing pemberian paman yang ada di Bandung. Nah, Nina dan Adi, kenapa Ibu garis bawahi? Karena Nina dan Adi itu adalah nama orang, N. Ya, sama A, awalnya harus memakai huruf kapital. Si manis, M-nya huruf kapital juga karena itu sebuah nama, merupakan sebuah nama ya. Mereka, kenapa? Mereka kan itu bukan nama tetapi pakai huruf kapital dan digaris bawahi. M-nya berada di awal kalimat. Jadi selain menulis nama orang atau nama, kalau penulisan di awal kalimat atau setelah tanda titik maka harus memakai huruf kapital. Di situ juga ada nama hari. Harinya misalkan dari Senin sampai Rabu, Kamis sampai Sabtu. Artinya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Itu huruf pertamanya juga harus memakai huruf kapital. Selain nama hari, ada nama bulan yaitu Desember yang ada di situ yang Ibu garis bawahi. D-nya harus memakai huruf kapital karena nama bulan. Terus dan yang terakhir ada kata Bandung. B-nya memakai huruf kapital karena Bandung merupakan nama tempat atau nama sebuah kota. Kemudian kita akan mengenal tata tertib di sekolah. Contoh sikap tata tertib di sekolah antara lain. Nih, lihat gambar pertama. Di situ ada Bapak Guru yang sedang menjelaskan soal matematika kepada murid-muridnya. Dan murid-murid harus menyimak pembelajaran dengan baik.
Kemudian gambar yang kedua, murid-murid kelas 2 sedang mengadakan bermusyawarah di dalam kelas. Mereka saling bertanya dan ketika mau mengajukan pendapat ada salah seorang anak yang mengacungkan dulu tangannya, mengangkat tangan. Nah, mereka itu sedang berdiskusi dengan tertib, enggak berebutan bertanya. Tetapi kalau ada yang mau bertanya maka mengangkat tangan dahulu. Ketika sudah ditunjuk oleh Bu Guru maka dipersilahkan untuk berbicara. Contoh sikap tidak tertib di sekolah antara lain. Selain sikap tertib ada juga ya kebalikannya sikap tidak tertib. Nih lihat gambar yang pertama. Nomor 2 dong. Nah itu lagi apa ya? Anak itu ternyata lagi menyontek ketika ulangan. Itu termasuk sikap tidak tertib ya. Karena tidak boleh menyontek. Kalau menyontek berarti kita menjiplak pekerjaan orang lain. Yang pinternya orang lain. Meskipun kita dapat nilai 100 tapi kita tidak akan bisa apa-apa. Karena yang berpikirnya orang lain. Yang kedua, ini ada satu anak ketika sudah di kelas dia malah mengajak ngobrol teman-temannya. Teman-temannya disuruh nyamperin. Nah, mereka sedang mengobrol sebelum pembelajaran dimulai. Itu merupakan salah satu contoh sikap tidak tertib ketika di dalam kelas. Satu lagi tata tertib di sekolah yaitu contoh sikap tertib ketika di perpustakaan. Nah ini ruangan perpustakaannya bagus banget ya, rapi. Tata tertib ketika di ruang perpustakaan yang pertama melapor kepada petugas jika mau meminjam buku. Yang kedua mengembalikan buku tepat waktu. Yang ketiga tidak merusak buku. Keempat, tidak membuang sampah sembarangan. Dan yang terakhir, tidak gaduh di perpustakaan. Karena perpustakaan itu tempatnya membaca, bukan untuk ngobrol atau makan-makan. Selanjutnya, kita akan belajar matematika. Materinya masih tentang pengukuran berat, masih sama dengan materi yang minggu kemarin. Yang pertama, mengukur berat benda dengan satuan baku. Contoh alat ukur benda dengan satuan baku yaitu yang pertama ini ada neraca. Timbangan neraca untuk menimbang perhiasan seperti emas atau perak. Yang kedua, ini ada timbangan berat badan. Jika kalian ingin mengetahui berat badan kalian, maka kalian harus menggunakan timbangan khusus, yaitu timbangan berat badan seperti yang tertera pada gambar. Yang ketiga, ini ada timbangan dapur. Biasanya digunakan ibu untuk menimbang terigu atau telur atau alat-alat bahan-bahan yang bisa dijadikan untuk membuat kue. Ini ada timbangan digital untuk menimbang buah dan sayuran di pasar swalayan. Pasti kalian pernah membeli buah atau sayuran di swalayan. Timbangannya akan seperti itu. Dan yang terakhir ini ada timbangan duduk. Biasanya digunakan oleh para pedagang di warung untuk menimbang telur, gula, dan lain-lain ya. Banyak lagi. Satuan berat baku yang umum adalah kilogram atau gram ya. 1 kilo sama dengan 1000 gram. Cara mengukur berat suatu benda, caranya letakkan benda di atas timbangan. Yang kedua, perhatikan angka yang ditunjuk oleh jarum timbangan atau angka yang tertulis pada layar timbangan. Nah, gambarnya seperti ini. Yang ketiga, angka yang ditunjuk jarum atau angka yang tertulis di layar timbangan merupakan berat benda tersebut. Pada gambar ini, angkanya menunjukkan
Jarumnya menunjukkan di angka 700. Jadi berat tomat yang ada pada gambar tersebut yaitu 700 gram. Yang terakhir, mari kita menirukan gerak hewan. Lihat gambarnya baik-baik, di situ hewannya angsa. Anak tersebut sedang melakukan gerak angsa berjalan. Lihat posisi tangan dan posisi kakinya menyerupai seekor angsa yang sedang berjalan. Yang kedua, gerak kelinci melompat. Lihat tangan dan kaki anak yang ada pada gambar persis menyerupai kelinci yang sedang melompat. Dan yang terakhir, pasti kalian sudah tahu kalau ini adalah gerak kupu-kupu yang sedang terbang. Jadi gerak kupu-kupu yang sedang terbang harus memakai selendang, seperti halnya kupu-kupu yang sedang mengepakkan sayapnya. Oke, pembelajarannya sudah selesai. Terima kasih, kalian sudah memperhatikan videonya dengan baik dan mengikuti pembelajaran visual ini. Mudah-mudahan kita akan tetap semangat dan selalu sehat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.